Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya kita sudah belajar materi tentang kemunduran atau runtuhnya Daulah Umayyah. Kemudian proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang yang pertama, para penguasa atau khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah. Kemudian periode kekhalifahan Daulah Abbasiyah sampai kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu penguasa khalifah pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berasal dari keturunan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Pendiri daulah ini bernama Abu Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Daulah Abbasiyah berkuasa lebih lama daripada Daulah Umayyah, yaitu selama 5,5 abad, yaitu dari tahun 130 Hijriah, 132 Hijriah sampai 656 Hijriah dengan 37 orang khalifah. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Abbas As-Saffah, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Yang kedua, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memerintah dari tahun 754 sampai 775 Masehi. Kemudian yang ketiga Khalifah Al-Mahdi, keempat Khalifah Al-Hadi, kelima Khalifah Harun Ar-Rasyid, keenam Khalifah Al-Amin, ketujuh Khalifah Al-Makmun, kedelapan Khalifah Al-Mu'tasim. Kemudian yang kesembilan yaitu Khalifah Al-Wasiq, Khalifah Al-Mutawakil, Khalifah Al-Muntasir, Khalifah Al-Musta'in, kemudian Khalifah Al-Mu'tas. Jadi yang ke-14 Khalifah Al-Muqtadi, kemudian Khalifah Al-Muqtamid, Khalifah Al-Muqtadid, Khalifah Ali Al-Muqtafi, kemudian Khalifah Al-Muqtadir, Khalifah Al-Qahir, Khalifah Ar-Radi, Khalifah Al-Muttaqi, Khalifah Al-Mustaqfi, Khalifah Al-Muqti, Khalifah Ad-Ra'i. Kemudian yang ke-25 yaitu Khalifah Al-Qadir, pemerintah pada tahun 991 sampai 1031 Masehi. Kemudian ke-26 Khalifah Al-Qaim, kemudian Khalifah Al-Muqtadi, Khalifah Al-Mustanir, Khalifah Al-Mustarsyid, Khalifah Al-Mansur Ar-Rasyid, Khalifah Al-Muqtafi, Khalifah Al-Mustanjid, Khalifah Al-Hasan Al-Mustadi, Khalifah An-Nasir, Khalifah Al-Jahir, Khalifah Al-Mansur. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-37 yaitu Khalifah Al-Mu'tasim Billah, pemerintah pada tahun 1242 sampai 1258 Masehi. Kemudian yang selanjutnya yaitu para penguasa dinasti Abbasiyah yang terkenal. Para penguasa dinasti Abbasiyah yang terkenal diantaranya yang pertama Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang ketiga yaitu Khalifah Abdullah Al-Makmun.
Yang pertama, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur merupakan khalifah kedua Bani Abbasiyah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yaitu putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Salamah Al-Barbariyah. Dia dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Al-Mansur seorang khalifah yang tegas, bijaksana, alim, berpikiran maju, baik budi dan pemberani. Ia tampil dengan gagah berani dan cerdik menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Mansur juga sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan menjadi pilar bagi pengembangan peradaban Islam di masanya. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memerintah yaitu selama lebih dari 22 tahun. Khalifah Al-Mansur wafat pada tanggal 7 Dzulhijjah tahun 158 Hijriah dalam usia 57 tahun. Kemudian kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu yang pertama, membenahi administrasi pemerintahan dan kebijakan politik. Kemudian menjadikan wazir sebagai koordinator kementerian. Wazir yang pertama yang diangkat bernama Khalid bin Barmak. Kemudian kebijakan yang dilakukan Khalifah Al-Mansur yaitu membentuk lembaga protokoler negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Di samping itu juga membenahi angkatan bersenjata. Untuk memperluas jaringan politik, Al-Mansur menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dan menertibkan keamanan di daerah perbatasan. Selain itu, Khalifah Al-Mansur juga membangun hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab. Untuk memperluas jaringan politik, Khalifah Al-Mansur menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dan menertibkan keamanan di daerah perbatasan. Kemudian kebijakan yang lain yaitu dengan mendirikan kota Baghdad. Pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni di masa Abu Abbas As-Saffah, pusat pemerintahannya yaitu berada di kota Anbar, sebuah kota kuno Persia di sebelah timur sungai Efrat. Kemudian pada masa Khalifah Al-Mansur, pusat pemerintahannya dipindahkan lagi ke Kufah. Ia mendirikan istana baru dengan nama Hasimiyah II. Untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas politik, Khalifah Al-Mansur mencari daerah yang strategis untuk dijadikan sebagai ibu kota negara. Pilihannya jatuh pada daerah yang sekarang dinamakan Baghdad, yang terletak di tepian sungai Tigris dan Efrat. Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad pada tahun 762 Masehi. Kota ini selanjutnya bukan hanya menjadi pusat pemerintahan yang strategis, tapi juga menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam. Kemudian kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur yaitu dengan mengembangkan ilmu pengetahuan.
Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, Khalifah Al-Mansur yaitu melakukan penyalinan literatur Iran dan Irak, Greek serta Syriani yang dilakukan secara besar-besaran. Khalifah Al-Mansur juga mendirikan sebuah perguruan tinggi sebagai gudang pengetahuan yang diberi nama yaitu Baitul Hikmah. Usahanya itu telah menjadikan kota Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Yang kedua yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ia dibesarkan di lingkungan istana, mendapat bimbingan ilmu-ilmu agama dan ilmu pemerintahan di bawah bimbingan seorang guru yang terkenal yaitu Yahya bin Khalid Al-Barmaki, seorang ulama besar di zamannya. Harun Ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada bulan September 786 Masehi pada usia yakni 23 tahun. Jabatan khalifah itu dipegangnya setelah saudaranya yang menjabat khalifah yaitu Musa al-Hadi. Kepribadian Harun Ar-Rasyid sangat mulia, sikapnya tegas, mampu mengendalikan diri, tidak emosional, berperasaan sangat halus, dan toleran. Khalifah Harun Ar-Rasyid mempunyai perhatian dan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemudian kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid yaitu melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah perguruan tinggi, bahkan menjadi alat komunikasi umum. Semua pengetahuan yang termuat dalam bahasa asing segera diterjemahkan ke dalam bahasa Arab agar dapat dikaji dan dipahami oleh masyarakat luas. Kebijakan dan kecakapan yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid dalam memimpin mampu membawa negara dalam situasi aman, damai, dan tentram. Khalifah Harun Ar-Rasyid menjabat sebagai khalifah selama 23 tahun 6 bulan. Pada usianya pada saat itu yaitu 45 tahun. Kemudian yang ketiga Khalifah Abdullah Al-Makmun. Abdullah bin Harun Ar-Rasyid lebih dikenal dengan panggilan Al-Makmun. Ia dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi bertepatan dengan hari wafat kakeknya yaitu Musa al-Hadi dan pengangkatan ayahnya yaitu Harun Ar-Rasyid. Ibunya bernama Murodil. Al-Makmun termasuk anak yang jenius. Sebelum usia 5 tahun, ia mendapat pendidikan agama dan baca Al-Quran dari dua orang ahli terkenal bernama Kasain Nahwi dan Yazidi. Al-Makmun adalah khalifah dinasti Abbasiyah yang besar dan menonjol. Ia memiliki sifat-sifat yang agung, di antaranya memiliki tekad yang kuat, penuh kesabaran, menguasai berbagai ilmu, penuh ide, cerdik, berwibawa, berani, dan toleran. Pada masa kekhalifahannya, dinasti Abbasiyah mengalami masa kegemilangan. Di antara beberapa pencapaian kejayaan dan kegemilangan peradaban Islam diantaranya yaitu dalam bidang pertanian dan perdagangan, kemudian dalam bidang pendidikan, kemudian melakukan perluasan daerah Islam dan penertiban administrasi negara. Bidang pertanian dan perdagangan.
yaitu dengan keamanan yang terjamin, kegiatan pertanian berkembang secara luas dan pesat. Produksi buah-buahan dan bunga-bungaan dari padi makin meningkat dan terjamin mutunya. Kemudian dalam bidang pendidikan, perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, bagaimana yang dimulai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, dilanjutkan dan semakin mencapai puncaknya, yaitu pada masa Khalifah Al-Ma'mun, yang mendorong dan menyediakan dana yang besar untuk melakukan gerakan penerjemahan karya-karya kuno, terutama karya Yunani dan Syria ke dalam bahasa Arab. Kemudian melakukan perluasan daerah Islam, yaitu mulai dari pantai Atlantik di barat hingga tembok besar Cina di timur. Dalam perluasan wilayah kekuasaannya, ada beberapa peristiwa besar yang dicapai, di antaranya yaitu penaklukan Pulau Kreta di Laut Tengah pada tahun 208 Hijriah dan juga penaklukan Pulau Sicilia di Laut Mediterranean tahun 212. Kemudian kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu Khalifah dinasti Abbasiyah yang pernah berkuasa di Mesir. Yang pertama yaitu Al-Mustansir Billah, yaitu pada tahun 660 sampai 661. Yang kedua yaitu Al-Hakim bi Amrillah. Yang ketiga yaitu Al-Mustakfi Billah. Yang keempat Al-Wasik Billah, sampai yang terakhir yaitu yang ke-18 Al-Mutawakil Allah. Pada masa kekhalifahan Al-Mu'tasim Billah, terjadi serangan tentara Mongol ke Baghdad. Tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerang kaum muslimin selama 40 hari. Mereka membunuh sang khalifah, para putra dan pamannya. Dalam serangan itu tidak ada yang selamat kecuali yang bersembunyi di sumur atau kolong jembatan. Akibat serangan ini, kaum muslimin tidak memiliki khalifah selama kurang lebih 3,5 tahun. Pada tahun 658 Hijriah, tentara Mongol menyeberangi sungai Furat dan sampai di Halab, yaitu Syam atau Suriah. Di tempat itu, mereka mengunus pedang dan melanjutkan perjalanan ke Damaskus. Bersamaan dengan itu, kaum muslimin di Mesir menggalang kekuatan untuk menyongsong tentara Mongol dengan semangat yang membara. Kaum muslimin saat itu dipimpin oleh Saifuddin Al-Quds Al-Mu'izzi, seorang sultan di Mesir yang memiliki gelar Al-Malik Al-Muzaffar. Al-Muzaffar dan panglimanya yaitu Ruknuddin Baibar memimpin pasukan Islam untuk menyambut serangan tentara Mongol. Mereka bertemu di Ain Jalut. Kedua pasukan ini terlibat dalam pertempuran sengit pada bulan Ramadan. Walhasil, tentara Mongol kalah telak dalam pertempuran yang sangat monumental dalam sejarah kaum muslimin itu. Memasuki tahun 659 Hijriah, dunia Islam belum memiliki seorang khalifah. Akhirnya didirikanlah pemerintahan di Mesir. Al-Muntasir diangkat sebagai khalifah pertama Bani Abbasiyah di Mesir. Dia adalah keturunan dari Bani Abbasiyah yang berhasil lolos dari serangan tentara Mongol dan menyelamatkan diri ke Mesir. Sejak saat itu, pusat pemerintahan Islam berpindah ke Kairo. Kemudian kita lanjut yang materi selanjutnya, yaitu periode kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, periode pengaruh Persia 1, yaitu dimulai dari tahun 132 sampai 232 Hijriah.
Pada periode ini, Bani Abbasiyah lebih cenderung seperti pemerintahan Persia. Raja mempunyai kekuasaan absolut yang mendapat mandat langsung dari Tuhan. Kecenderungan ini karena berpindahnya ibu kota Daulah Abbasiyah dari Kufah ke Baghdad yang letaknya dengan wilayah Persia. Masa keemasan pemerintahan Daulah Abbasiyah berada pada pemerintahan 7 khalifah, yaitu yang pertama Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Al-Hadi, Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Al-Amin, Khalifah Al-Makmun, Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Wasi. Pada periode pertama mulai bermunculan 4 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Periode pengaruh Persia I merupakan periode mencapai keemasan dengan faktor yang pertama adanya asimilasi dalam Daulah Abbasiyah. Unsur-unsur non-Arab, terutama Persia, dalam pembinaan peradaban Islam telah mendatangkan kemajuan di banyak bidang. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah menekankan pembinaan peradaban daripada perluasan wilayah. Kemudian yang kedua yaitu periode pengaruh Turki. Pada periode pengaruh Turki, Turki mulai mengalami kebangkitan. Hal ini ditandai dengan orang-orang Turki memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Terbukti dengan dibangunnya Samarra oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Pilihan Al-Mu'tasim memasukkan unsur Turki dalam ketentaraan dilatar belakangi oleh persaingan antara golongan Arab dan Persia sejak masa Al-Makmun. Namun setelah kekuasaan berpindah di tangan Al-Mutawakil, para jenderal Turki berhasil mengontrol pemerintahan sejak kematian Al-Mutawakil, sehingga khalifah selanjutnya hanya dijadikan sebagai simbol, seperti Khalifah Al-Muntasir, Khalifah Al-Musta'in, Khalifah Al-Mu'tas, dan Khalifah Al-Muhtadi. Pada periode pengaruh Turki I, terdapat 13 khalifah yang memerintah. Yang pertama, Khalifah Al-Mutawakil, yang kedua Khalifah Al-Muntasir, yang ketiga Khalifah Al-Musta'in, Khalifah Al-Mu'tas, Khalifah Al-Muhtadi, Khalifah Al-Mu'tamid, Khalifah Al-Muqtadir, Khalifah Al-Mustakfi, Khalifah Al-Muqtadir, kemudian Khalifah Al-Qahir, kemudian Khalifah Al-Rodi, Khalifah Al-Muttaqi, Khalifah Al-Muktafi. Kemudian yang selanjutnya yaitu periode pengaruh Persia II, yaitu dimulai dari tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini kekuasaan dipegang oleh Bani Buwayyi yang beraliran Syiah. Meski keadaan politik mengalami kekacauan, ilmu pengetahuan tetap berkembang. Terbukti muncul tokoh besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Maskawai. Yang keempat yaitu periode pengaruh Turki II, yaitu dari tahun 447 sampai 590 Hijriah. Pada periode pengaruh Turki II, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Saljuk yang berpaham Sunni. Paham tersebut sama dengan paham yang banyak dianut oleh rakyat pada masa itu. Atas pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Bani Saljuk menumbangkan Bani Buwayyi dan mengambil alih kekuasaan. Sebelum Saljuk berhasil mengambil alih kekuasaan Abbasiyah, penduduk Baghdad marah atas tindakan Jenderal Al-Salat yang memaksa rakyat Baghdad untuk menganut Syiah. Kemudian beberapa khalifah yang berwenang dalam bidang keagamaan yaitu pertama
Al-Muqtadi, yang kedua Al-Mustajir, kemudian Al-Mustarsyid, kemudian Ar-Rasyid, kemudian Al-Muqtafi, kemudian Al-Mustanjid, kemudian Al-Mustadi, kemudian Khalifah An-Nasir, kemudian Az-Zuhair, kemudian Al-Mustansir, dan yang terakhir yaitu Al-Muqtasim. Sementara itu, di bidang lainnya berada di bawah dominasi Turki dengan nama penguasa, yaitu yang pertama Tukrul Bey, kemudian Arselan, Malik Shah, Barkiyaruk, Mahmud bin Muhammad, Sanggar, Tukrul II, dan Mas'ud bin Muhammad. Kemudian periode yang terakhir yaitu periode kemunduran, yaitu dimulai pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Pada periode terakhir ini, kekuasaan Bani Abbasiyah bebas dari pengaruh kekuasaan daulah manapun. Akan tetapi, sempitnya wilayah kekuasaan, yaitu di sekitar Baghdad saja, menyebabkan pemerintahan menjadi tidak efektif dan politiknya lemah. Setelah pemerintahan Mas'ud bin Muhammad, penguasa terakhir Bani Saljuk, kekhalifahan mengalami kekacauan disebabkan yaitu kepemimpinan Sultan Alauddin berusaha menguasai kekhalifahan Abbasiyah. Usaha perebutan kekuasaan oleh kaum Khwarizmiyah pada masa Khalifah An-Nasir. Kemudian adanya serangan tentara Mongol di bawah pimpinan dilakukan selanjutnya yaitu tentang kemunduran Daulah Abbasiyah. Sebelum sampai pada materi kemunduran Daulah Abbasiyah, apakah sudah paham tentang materi yang tadi yang sudah disebutkan? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi yaitu kemunduran Daulah Abbasiyah. Kemunduran Daulah Abbasiyah ada dua faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, yaitu pertama faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal, yaitu pertama hubud dunia, yaitu kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap kemewahan dunia. Khalifah Abbasiyah memiliki gaya hidup mewah dan mencolok. Hal tersebut terjadi setelah keberhasilan mereka dalam perekonomian negara. Gaya hidup mewah di kalangan para khalifah membuat sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah lemah dan mudah dikendalikan bangsa Turki. Kemudian yang kedua faktor internal yaitu konflik keluarga yang berujung perebutan kekuasaan. Penyebab keruntuhan Abbasiyah antara lain disebabkan oleh ketidakwajaran dalam pergantian kekuasaan setelah masa kekhalifahan Al-Mutawakkil. Para khalifah Abbasiyah periode kedua yang berjumlah 12 orang hampir semua meninggal dengan cara diracun atau dibunuh dan diturunkan secara paksa. Hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Kemudian yang ketiga yaitu konflik keagamaan. Konflik keagamaan yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah melahirkan 3 kelompok yang sering berebut pengaruh, yaitu yang pertama pengikut Muawiyah, pengikut Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok tersebut bermula dari konflik yang sering terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Hal tersebut menandakan bahwa konflik agama sudah terjadi sejak masa kekhalifahan Bani Daulah Umayyah. Yang keempat yaitu ketergantungan dan kepercayaan khalifah terhadap wajib sangat tinggi. Kemudian faktor eksternal munduran Daulah Abbasiyah yaitu yang pertama munculnya banyak pemberontakan. Yang kedua, dominasi kekuasaan bangsa Turki. Orang-orang Turki pada masa kekhalifahan Daulah Abbasiyah
banyak mendominasi jabatan pemerintahan. Mereka memanfaatkan pengangkatan jabatan sebagai jalan untuk penggusuran kekuasaan para khalifah, hingga akhirnya mereka berhasil merebut kekuasaan Daulah Abbasiyah. Kemudian yang ketiga, faktor eksternal yaitu dominasi kekuasaan bangsa Persia. Sebelum bangsa Persia berhasil merebut tahta kekuasaan Abbasiyah, mereka patuh pada pembesar-pembesar dari para khalifah, sehingga banyak dari mereka yang menjadi panglima tentara, di antaranya menjadi panglima besar. Telah memiliki kedudukan yang kuat, para khalifah Abbasiyah berada di bawah telunjuk mereka dan seluruh pemerintahan berada di tangan mereka. Belum materi ini kita tutup, apakah sudah paham semuanya? Kalau belum bisa bertanya. Kalau sudah paham, saya tutup pelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.